have much money, mungkin if you has much money, if you has much money, maybe has not much problem, cause money make your problem, karena uang itu bisa menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita ada pekerjaan misalnya ya, pekerjaan entah itu di manapun ya, di teman atau di ikut orang, itu pekerjaan buat kita tuh nyaman, walaupun mungkin hasilnya maybe from the work you work, maybe from your work has a little bit money, tapi itu sangat banyak. Jadi kalau seseorang itu bisa bekerja misalnya, can work, kalau nggak bisa nih ya lagi aja. Jadi kalau seseorang itu bisa bekerja misalnya, itu lebih enak memang daripada orang yang nggak punya pekerjaan. Sebaiknya cari pekerjaan dong ya, walaupun misalnya di YouTube ini mungkin 50-50, bisa YouTube ini menghasilkan uang atau malah nggak sama sekali, ya enggak, karena YouTube ini kan untuk saya pribadi dengan 20 subscriber, just 20 subscriber, no iklan, no share, no comments, no, I said no subscribe, how I get the money? Impossible. Jadi work again. If I do make a shoot, I must do because I like it. This work. I don't know the future has a money or not. I don't know. I have no money for this now. Maybe has money from my sister. Is a cost 500,000. It's a big money, big deal. But from every day has me, has my daughter, has my brother. Ada aku, ada adikku laki, ada Tasya. Uang segitu itu untuk orang lain yang beri itu besar sekali, tapi pada kenyataannya I say with a 50 Indonesian, 50 English. Untuk 500.000 itu untuk orang yang beri itu besar banget, tapi untuk yang mengelola itu nggak gampang sebenarnya. 50.000 kalau ke pasar itu gampang habisnya. Beras berapa sekilo? Aku nggak bisa sekilo, walaupun misalnya binatang nggak usah dihitung ya, binatang gue si kucing nggak perlu dimasukkan, hanya untuk orang aja. 50.000 kita ke pasar, sekilo beras udah 11.000 untuk 3 kali makan. Normalnya 3 kali makan dibutuhkan 1,5 kilo, karena laki itu banyak makan, aku juga banyak makan, aku suka makan, emang nggak bisa aku batasi, walaupun seharusnya aku tuh puasa, karena kalau nggak ada uang kan nggak perlu kan makan banyak, tapi kan kesehatan perlu dijaga. Nah ketika seseorang itu pengen sesuatu, misalnya maybe tiba-tiba saya malas masak, mungkin karena saya capek ya, banyak pikiran, banyak beban, tiba-tiba saya malas masak, saya belikan tuh adikku makan malam seharga misalnya 10,000 atau seharga 50,000, gua beli aja, karena kesehatan gua juga nggak mood misalnya. Itu sudah mengurangi jatah dari 500.000. Whatever orang bilang apa, oh, itu banyak loh, banyak banget, masa sih kamu nggak sekolah? Bisa kalau dikelola, kalau hanya 1%. Atau kalau mau sederhana ya gampang,
makan nasi sama tempe doang, tempe tahu doang, that's all. Minyak goreng harus beli, LPG harus beli, aqua harus beli, iya kan? Kalau kucingku gampang kok. Aku pernah ini coba ngasih makan kucingku hanya 2 kali makan, tapi ikannya limit sekali. Pernah beli ikan cuman 6.000 dari pagi sampai sore, hanya itu. Nggak kelihatan ikannya banyak sih, tapi mereka makan 2 kali. Daripada mereka di jalan raya cari-cari makan di sampah, nggak ada makan. Fokusnya untuk manusia 3 orang, 3 person. Serba salah. Yang paling benar adalah mencari uang sendiri. Kan saya sudah dikasih Tuhan kesehatan, nggak masalah kok kalau saya nggak mau ngasih uang lagi melalui ATM saya. Nggak perlu, kalau perlu blokir tuh ATM saya, kalau perlu tak buang gitu ATM. Nggak perlu mama, nggak butuh. Dengan 500.000 ATM itu yang kamu buatkan bisa patah noses, nggak masalah buat aku. Kamu kira mama tuh takut gak kamu kasih makan? Kamu kira aku takut tak kalau kamu transfer uang ke Tasya? Silakan, nggak masalah kok mama. Kamu nggak kasih uang untuk ikan, aku bisa ngasih makan ikan kucingku Sasa tanpa kamu bantu, nggak perlu. Mulai besok buktikan aku jualan. Gak usah ngomong mama di rumah, mama kamu nggak perlu keluyuran untuk ke sana sini untuk jualan. Gak perlu kamu bilang kayak gitu. Kalau kenyataannya kamu masih komplain, mama uang kok habis, mama kamu kok nggak bisa mengelola uang. Wes Yoses, cukup. Kalau saya itu banyak mengalah demi anak, that's enough. Waktu mama kerja, ditantani dia depot, kamu hanya datang pergi untuk minta uang. Mama pulang dari kerjaan hanya bawa makan nasi dari warung, dari tempat dia kerja itu, dari depot, hanya makanan nasi sama seadanya makan. Pulang di kos-kosanku yang gembel itu, gak ada pegang masa pesan pun, semuanya sudah saya kasihkan semua ke kamu sama Tasya. Dan gak ada mengeluh pun 1 hari pun ketika kamu datang. Ketika hari dimana kamu belum habis, kamu datang, kamu minta mama lagi. Mama gak pernah mengeluh. Kalau perlu ngebon ke tante Lydia, kalau perlu mama tuh jualan itu loh, di depot itu jualan Rinjo yang besar-besar itu. Ada saksinya Eni, ada saksinya tante Lydia. Rinjo besar-besar itu hargain kemarin itu satu gede itu 5.000. Uangnya untuk kamu loh, untuk kamu dan Tasya. And now you complain. What do you say about me? Mama nggak bisa mengelola keuangan. Kalau kamu kasih ke Tasya, silakan. Uang ikan, uang selebihnya untuk makan mama jangan pernah kamu kasih. Paham kamu? Kamu kira mama nggak bisa makan gitu Asas? Woi, aku bisa gelandang ya, paham kamu? Tanpa kamu kasih uang, tanpa papamu ngasih uang, saya bisa makan. Udah gak perlu, saya kamu ajari mama seperti apa survivalnya. Gak perlu. Udah sip. Kamu kira saya drama apa Sas? Hidup mama drama filmmu. Sadar kamu. Kamu kira saya jual drama ke YouTube? Acok kalian tau kan? Acok kamu. Sumpah kalau saya join kamu Sas. Sekali lagi ya saya bilang sama kamu Sas ya, kirim uang ke Tasya hanya untuk ikan. Untuk mama kan mama, gak usah. Paham kamu? Uang yang dikasih Obres ke saya itu, dia tahu saya capek. Paham kamu? Kalau saya punya uang di dompet mama, gak sudi saya minta Obres. Gak sudi, ngerti ya kamu?
semua yang mengatakan saya itu ngerti Umlis ya, selamat kalian memang. If I have a lot of money, jangankan ngasih uang Umlis, rumah kalau saya ada biar dia di sini. Kalau ini rumah saya, paham kalian? Jangan mengatakan saya drama atau apapun. Betul kata Opa memang, nggak mudah itu sabar, nggak mudah Sani. Terlalu banyak orang menekan, terlalu banyak orang mengatakan bahwa kita tidak baik, itu merusak otak kita sebenarnya. Dan kalau kita sabar terus, kalau kita nggak marah, otak kita pecah. Paham kamu? Kalau saya ngempet terus apa kata orang, apa kata makian kamu, atau makian siapapun, saya pecah di sini loh. Bisa gila, paham kamu? Gak peduli orang mengatakan saya jahat, gak peduli saya harus keluarkan semua ini. Bayangkan kalau kamu dikasih orang 500.000, tapi kamu dimaki, kamu bisa menerima uang itu? Woi, sadar kamu? Kalau kamu punya harga diri, kamu buang itu uang itu kembali. Paham? Gak apa-apa sih uang itu 500.000 diberikan ke saya dengan penuh makian. Saya butuh memang. Saya butuh. Paham? Dan saya ingat budi baik itu, meski itu menyakitkan buat saya. Sekecil bantuan orang, meski itu menyakitkan, akan saya tanam di otak saya. Dan gak akan saya lupa. Ada cerita tentang itu. Ada cerita tentang Opa. 2 orang sahabat. Satunya orang Cina, di zaman penjajahan, zaman Opaku masih ada. Itu kisah nyata, bukan ceritanya Opa, kisah nyata real di zaman penjajahan Belanda. Orang Cina ini orang kaya yang pintar, pedagang yang pintar. Satunya orang Jawa yang polos, yang nggak bisa menulis, nggak bisa baca, polos banget, bodoh. And then ketika dia menjual barangnya ke, ya namanya orang jualan kan kemana aja, entah mama masih ingat, mama ingat sama lupa, yang jelas ada pembeli. Tiba-tiba kalau nggak salah tuh orang Belanda, totok orang penjajah Belanda, memberi dia uang berupa golden kalau nggak salah, atau dolar, aku lupa karena masih kecil aku cerita lupa. Dan apa yang terjadi? Uang itu yang berharga untuk zaman sekarang itu jutaan. Uang yang dia beli hanya perabotan kecil dari si orang bodoh ini, si penjual orang Jawa yang bodoh ini, orang Belanda itu berikan dia golden yang harganya kalau dikurskan zaman sekarang itu jutaan, sama di zaman dulu kursnya. Bisa beli rumah, beli mobil, beli segalanya. Uang itu karena rumah dia itu gedek. Ini gedek, paham nggak? Bukan tekal kayak gini, gedek. Uang itu hanya dipajang di situ. Temannya si orang Cina datang. Namanya teman kan berkunjung. Ditanya, nggak tahu siapa namanya, lupa mama, pokoknya tanya bla 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 bla. Dia bilang uang itu kok dia nggak bilang uang itu apaan sih. Dia ngetes seberapa pintar si orang bodoh ini, si temannya yang bodoh itu. Dia ngetes kan, siapa tahu orang Belandanya bilang itu duit. Nah mungkin orang Belanda, aku tanya orang Belanda deh, Pak zaman penjajahan. Nah dia bilang oh itu kertas, karena itu apa, rumahku itu gede jadi aku kedinginan, tak kasih kertas, tak kasih lemnya ngasih. Terus si Cina pandai ini, boleh nggak kertasnya aku ambil? Loh kan nanti kan bolong, aku dinginan. Nggak apa-apa, tak kasih kertas lain yang lebih eman, itu gambarnya bagus. Oh kamu mau ah, kata si polos, ambil aja kalau kamu mau. Terus si pedagang yang Cina ini pintar, ditutup, entah aku lupa, entah kain atau kertas yang lebih tebal, aku nggak tahu, tutup. Dan uang itu karena dia pedagang, dia kelola uang itu dan berkembang menjadi besar, kaya dia akhirnya. Sementara temannya masih sederhana. Akhirnya yang terjadi nih, si teman itu, si orang Cina itu dengan senang hati bercerita ke temannya, kamu sekarang pindah rumah ya? Loh nggak mau aku di rumahku, walaupun jelek rumahku. Nggak apa-apa, kamu harus pindah karena aku juga udah enakan sekarang dagangannya.
kamu tak belikan rumah. Gak mau aku pindah rumah, ya wes rumahmu tak benahin aja ya supaya gak gede, dibenahin sampai bagus. Kemudian dia diberikan uang untuk dagangannya, diberikan apa aja yang dia minta, setiap bulan diberikan, karena uang itu sudah berkembang di tangan yang orang benar. Orang Cina itu pandai berdagang. Untung orang Cina ini baik, jujur juga. Kalau orang lain dipakai aja nggak peduli kamu teman, bener, dipakai aja, diroki habis sudah selesai, say goodbye. Tapi teman ini baik, dia tahu apa yang dia berikan untuk temannya itu berubah berharga, dikembalikan berharga juga. Temannya punya rumah yang ya nggak semewah rumah yang ya, kalaupun mewah sih, dari gedek, dari bangunan tuh mewah. Uang yang dikembangkan dengan baik dikembalikan ke baik pula. Itu Sesta, ingat ya, kebaikanmu ke mama itu bangunan untuk kamu, bangunan untuk anakmu juga. Kalau mama pulang, kamu ngasih aku apa? Ngasih apa, Ses? Ngasih mawar? Wah, gak butuh mama. Mawar bunga di makam mama gak butuh, atau bangunan yang indah gak butuh, Sesta. Paham kamu? Yang saya butuhkan adalah kamu jadi anak benar. Walaupun orang lain mengatakan saya gak benar ya, orang tua gila atau apapun, I don't care, Sesta. Saya bikin kamu menjadi benar di mata dunia. Dan ingat, jangan sekali-kali mengatakan sesuatu yang menyakitkan untuk mama. Mama itu sabar loh, Ses. Terutama sama kamu. Gak bersuara. Kenapa? Lah karena mama gak punya duit kok. Bersuara gimana? Kamu pasti melawan. Wes gak duit mah, nyocot aja. Yes ya, this is the last I say to you. The last. Kirim ke Tasya uang ikan, not me. Uang saya akan cari sendiri mulai besok. Paham kamu? Oke. Psikologi, dengerin ya. Kalau orang ditekan terus, dia berhak marah. Berhak teriak memang. Kenapa? Supaya nggak pecah nih. Bayangkan kalau seseorang kamu marahi terus, seseorang kamu maki terus, jadi diam terus. Ada yang salah di otak dia. Dia nggak bisa berpikir, ternyata blow on. Otak yang benar tuh berpikir, kenapa dia begitu, kenapa dia kayak gitu, mikir dan melawan seharusnya kalau salah. Nah kalau nggak melawan, gak masuk akal. Kamu dikatain gila nggak melawan, kamu dikatain apapun nggak melawan. Ada orang yang bisa seperti itu, hanya buyutmu atau juga saya. Tapi ada batasannya. Buyut pun pernah marah kok, Ses. Sekali dalam seumur dia marah ketika Om John mukuli Tante Lin dengan tentara. Itu ada ceritanya. Kapolrim itu, sabuk tentara itu yang dipukulin untuk Tante Lin, karena Tante Lin cemburuan, itu Buyut marah luar biasa. Jadi Buyut pun pernah marah, bahkan Tuhan pun pernah marah. Wes ya, ini bukan drama. Ini hal yang saya perlu katakan sama kamu. Orang marah itu boleh, Ses. Ada dasarnya kenapa harus marah. Orang memberi itu kalau kamu nggak ikhlas, jangan kasih. Kalau dia maki-maki juga, yang nerima itu kaboten, Ses. Dia butuh, kamu maki. Loh, kamu kasih loh, tapi kamu marah. Terus orang butuh ini gimana? Menolak nggak bisa, menerima juga berat. Paham gak kamu? Ada pilihan memang untuk orang yang nggak punya. Gak ada. Menerima salah, menolak juga salah. Yang paling benar tuh mati memang. Ada pilihan kalau mati. Ada komplain. Tapi saya nggak mau mati, paham kamu? Saya akan berjuang terus sampai Tuhan manggil saya dengan benar. Oke. Kalau durasinya terlalu panjang, kalau untuk orang-orang yang pernah beri saya dengan ikhlas atau dengan makian, untuk apapun bantuannya, saya ucapkan terima kasih. Ataupun kalau saya punya hutang di mana-mana belum saya bayar, saya belum ada uang memang, tapi saya nggak akan lupa semua hutang saya dimanapun. Ingat saya, di Dr. Robinson, di kepala sekolah saya, Dr. Andas Bayu Gunawan,
Di bekas kos saya dulu itu di daerah Serayu, Ibu Made ada, gak banyak sih memang, tapi itu ada. Dan saya nggak perlu ngasih tahu nominalnya, nanti kalau saya kesana memberitahu seperti apa nominalnya. Di Lahore di bawah itu ada juga toko, masih kurang 200.000. Bu, saya akan memang membayar, saya akan membayar sebatas saya bisa nanti. Semoga usaha saya lancar. Semoga Mas Yudi itu memberikan kesempatan saya untuk masukkan sesuatu di Lavalet. Itu kesempatan saya untuk membenahi semua yang pernah saya pakai. Atau juga ketika saya itu memasukkan spikuhana di Mas Yudi, memang uangnya tak pakai, memang nggak seberapa sih uangnya, itu nggak seberapa, tapi itu juga hutang saya yang harus saya benahi. Nama baik saya di Mas Yudi juga nggak bagus akhirnya, karena uang dari bos itu kue hana itu saya pakai. Kemudian itu apa namanya, giwang yang pernah saya titipkan di Umasim, itu juga beban buat saya sebenarnya ketika saya mengambil, karena sesuatu beban untuk kepentingan pribadi saya. Jadi teman saya laki-laki itu butuh uang untuk anaknya kuliah katanya gitu. Terus saya bilang, aku gak ada uang kalau kali ini, aku ada giwang memang, tapi aku gak bisa ngambil karena aku masih punya utang. Anakku mau harus bayar kuliah, aku jadi ngetes, anakku kuliah gak usah bayar, anak dia harus bayar walaupun bapaknya brengsek ya. Terus ya hanya segitu gambarannya karena ini durasi. Jadi kalau ada psikolog mengatakan seseorang gak boleh marah, gak masuk akal. Seseorang tuh boleh marah kok, boleh, asal itu terkontrol ya. Dalam arti kalau marah kamu bunuh orang tuh gak terkontrol, atau kalau marah kamu kuli orang gak terkontrol, atau kamu membalang sesuatu misalnya benda-benda tajam atau gelas ke orang, itu nggak terkontrol berarti kamunya. Tapi kalau itu sekedar memaki, marah, wajar. Tapi untuk saya sebenarnya nggak wajar, karena Opa mengajarkan saya sabar, ngalah. Itu Opa yang kasih tahu, sabar, ngalah, nerimo. Ya nggak apa-apa sih kalau nerimo itu sebatas saya bisa. Ketika saya nggak bisa ya saya nggak mampu memang. Nah, saya memang harus pergi kalau nggak mampu. Seperti hanya Iwan tuh saya tinggal karena saya nggak mampu, bukan saya jahat, karena di batas saya memang nggak bisa. Jadi untuk kamu ya Ses ya, minta maaf kalau mungkin marah di sini, marah karena remind mama terlalu berat, sementara kamu juga akan saya. Kalau mbokmu tuh duit Sesta, gak perlu mbokmu tuh minta uang, ngasih malahan sampai ke cucunya ngasih kalau dia ada uang itu, paham ya? Hasilnya durasinya kepanjangan. See you next time. Ada cerita sepenggal cerita to be continue nanti ya. Ketika saya menjaga opa saya sendirian di siang hari, gak ada uang untuk saya jaga opa ya ikhlas memang, tapi saya butuh makan, saya juga lapar, saya juga dari rumah sakit itu makanan rumah sakit, gak ada uang buat saya. Tapi ketika ponak-ponak lain berada di sana di malam hari, full of money, full of food and whatever, saya nggak ada. Yang ada ketika saya sendirian, antara lapar, saya bingung, ya kan, jaga opa sampai sore, dari pagi sampai sore. Tanteku itu, mamanya Novi, melihat, San, kok kamu nggak ada apa-apa ya, tante bawa ini pohon. Gak apa-apa tante, aku tak makan aja karena nggak ada uang memang. Itu jangan pernah bilang aku pamrih untuk apapun, akan saya buka itu nanti. Jadi sekarang kembali ke tadi ya Ses, mama minta maaf, mama emosi, aku rasa kamu ngerti kok seberapa besar saya mengalah untuk kamu dan Tasya, juga seberapa besar saya tuh sabar untuk Fajar. Yes ya, bye, see you at next time.